gerak tumbuhan. Indikator mendeskripsikan macam-macam gerak tumbuhan, menjelaskan perbedaan gerak tropisme dengan gerak nasti. Gerak tumbuhan ada esionom, kemudian endonom atau otonom atau spontan. Esionom terdiri dari 1. Tropisme, 2. Nasti, 3. Taksis. Tropisme terdiri dari 1. Fototropisme, 2. geotropisme, 3. hidrotropisme, 4. kemotropisme, dan 5. tikmotropisme. Nasti dibagi menjadi fotonasti, niktinasti, dan tikmonasti, 4. termonasti, 5. haptonasti, yang keenam adalah nasti kompleks. Taksis terdiri dari kemotaksis dan fototaksis. Gerak endonom dibagi menjadi 1. nutasi, yang kedua higroskopis, yang ketiga adalah siklosis. Berdasarkan sumber rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibagi 2. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan rangsang dari luar. Gerak endonom gerak tumbuhan yang disebabkan rangsang dari dalam. Esionom dibagi menjadi 3. Gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme adalah gerak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Ditinjau dari arah gerak terhadap datangnya rangsangan, gerak tropisme dibagi 2. Positif, yaitu gerak menuju sumber rangsang. Yang nomor 2 adalah gerak tropisme negatif, gerak menjauhi sumber rangsang. Gerak tropisme ditinjau dari sumber rangsangannya ada 5. Fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, dan tikmotropisme. Fototropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan cahaya. Fototropisme positif, gerak bagian tumbuhan menuju ke arah cahaya. Contoh, ujung batang membelok ke arah cahaya. Fototropisme negatif, gerak bagian tumbuhan menjauhi cahaya. Contoh, ujung akar menjauhi cahaya. Geotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Geotropisme positif, gerak bagian tumbuhan menuju ke arah pusat bumi. Contoh, ujung akar menuju pusat bumi. Geotropisme negatif, gerak bagian tumbuhan menjauhi pusat bumi. Contoh, ujung batang menjauhi pusat bumi. Hidrotropisme, gerak bagian tumbuhan karena air. Hidrotropisme positif, gerak bagian tumbuhan menuju rangsangan air. Contoh, akar menuju sumber air. Hidrotropisme negatif, gerak bagian tumbuhan menjauhi rangsangan air. Contoh, pucuk batang tumbuhan ke atas menjauhi air. Kemotropisme, gerak bagian tumbuhan karena rangsangan zat kimia. Kemotropisme positif, gerak bagian tumbuhan mendekati zat kimia. Contoh, gerak akar menuju zat di dalam tanah. Kemotropisme negatif, gerak bagian tumbuhan menjauhi zat kimia. Contoh, gerak akar menjauhi racun.
Tikotropisme, gerak bagian tumbuhan karena ada rangsangan sentuhan satu sisi atau bersinggungan. Contoh, gerak membelit pada tanaman sirih, anggur, semangka, markisa, dan lain-lain. Ini adalah gambar gerak membelit pada tanaman sirih. Tikotropisme, contoh yang lainnya adalah ini juga sirih hijau, yang ini adalah anggur, yang ini adalah semangka. Kita kembali ke peta konsep. Yang akan saya terangkan selanjutnya adalah gerak nasti, di mana gerak nasti terdiri dari 6. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, tetapi dipengaruhi oleh tumbuhan itu sendiri. Gerak nasti terdiri dari 6: fotonasti, niktinasti, tigmonasti atau seismonasti, termonasti, haptonasti, nasti kompleks. Fotonasti adalah gerak nasti yang disebabkan rangsangan cahaya. Contoh, gerak mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jelapa, gerak mekarnya kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Niktinasti, gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Contoh, menutupnya daun lamtoro pada malam hari, menutupnya daun turi pada malam hari. Tigmonasti atau seismonasti, gerak nasti yang disebabkan rangsangan sentuhan atau getaran. Contoh, gerak menutupnya daun putri malu jika disentuh. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contoh, mekarnya bunga tulip dan krokus jika suhu naik, dan menutup kembali jika suhu menurun. Ini adalah gambar daripada bunga tulip, dan ini adalah gambar dari bunga krokus. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan sentuhan serangga. Contohnya adalah ini adalah kantong semar, dan ini juga termasuk tumbuhan insektivora. Ini juga termasuk insektivora, bunga lotus. Ini juga insektivora. Selanjutnya adalah nasti kompleks. Gerak nasti yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Contohnya adalah membuka dan menutupnya stomata. Nah, ini adalah gambar daripada stomata. Kita kembali ke peta konsep. Yang akan saya bahas selanjutnya adalah tentang gerak taksis, di mana gerak taksis dibagi menjadi 2, yaitu kemotaksis dan fototaksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh tubuh atau bagian tumbuhan yang pindah tempat, dan arah perpindahannya dipengaruhi rangsangan. Taksis ada 2 macam. Taksis positif jika geraknya mendekati sumber rangsangan. Yang nomor 2 adalah taksis negatif jika gerakannya menjauhi sumber rangsangan. Macam-macam gerak taksis. Yang pertama adalah kemotaksis, gerak taksis yang disebabkan rangsangan zat kimia. Contoh, gerak gamet jantan menuju gamet betina pada tumbuhan lumut. Nah, ini adalah gambar daripada tumbuhan lumut. Pergerakan daripada gamet jantan menuju gamet betina. Fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan rangsangan berupa cahaya. Contohnya adalah euglena, bergerak mendekati arah datangnya cahaya.
Ini gambar euglena ukuran kecil dan ini adalah euglena jika diperbesar. Kita kembali ke peta konsep. Yang akan saya bahas selanjutnya adalah endonom atau etonom atau spontan, di mana endonom dibagi menjadi 3, ada nutasi, ada higroskopis, dan ada siklosis. Gerak endonom atau otonom atau spontan adalah gerak tumbuhan yang disebabkan rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Yang pertama adalah nutasi. Gerak ujung batang yang sedang tumbuh. Contohnya adalah gerak ujung akar yang juga sedang tumbuh. Ini adalah contoh daripada nutasi, yaitu gerak ujung batang yang sedang tumbuh, gerak ujung akar yang sedang tumbuh. Itu faktornya adalah dari dalam tumbuhan itu sendiri. Ini adalah gambar ketika ujung batang tumbuh, ketika ujung akar tumbuh, itu namanya gerak endonom atau otonom. Higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air. Contoh pecahnya buah polong-polongan bila kering. Ini adalah gambar daripada kedelai dan ini adalah gambar dari tumbuhan lamtoro, dimana kalau kering dia akan pecah. Siklosis atau gerak sitoplasma pada daun hidrilium. Demikianlah tentang gerak tumbuhan.